Sejarah Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Desa Saradan mempunyai luas tanah 579,5 hektar. Secara geografis, Desa Saradan sendiri terletak di perbatasan sebelah utara Desa Sendangrejo, sebelah timur Desa Temon, sebelah selatan Desa Baturetno dan Belik Urip, dan sebelah barat Desa Talunombo dengan penduduk berjumlah 4.651 jiwa. Desa Saradan terkenal dengan toleransinya yang sangat tinggi, karena di desa ini terdapat berbagai agama. Dari kalangan Muslim berjumlah 4.542 jiwa, dari kalangan Kristen berjumlah 41 jiwa, dan dari kalangan Katolik berjumlah 68 jiwa. Balai desanya sendiri berada di Dusun Munggung. Desa Saradan berdiri tahun 1935 dengan kepala desa pertama yaitu Demang Sumowijoyo dengan masa jabatan dari tahun 1935 sampai tahun 1978. Kedua, Bapak Pramilo Suwiryo dengan masa jabatan dari tahun 1978 sampai tahun 1986. Ketiga, Pak Polo Sugino dengan masa jabatan dari tahun 1986 sampai tahun 1994. Keempat, Pak Polo Sutarmadi dengan masa jabatan 1994 sampai tahun 2012, dan yang sekarang Pak Polo Suparjo dengan masa jabatan dari tahun 2012 sampai tahun 2024. Nama Desa Saradan sendiri diambil dari nama pohon saradan yang dulunya banyak tumbuh di tepi sungai. Asal pohon saradan dulunya bernama gulo stunting, gulo yang memiliki arti manis dan stunting yang memiliki arti lambat dalam pertumbuhannya. Berganti nama karena dalam pengambilan buahnya harus dengan syarat, yaitu harus melewati duri-duri yang ada di bagian bawah pohon saradan. Sebelum terbentuknya Desa Saradan, dulu terbagi menjadi dua wilayah. Yang pertama dipimpin oleh Demang Kartorejo yang meliputi 6 dusun, yaitu Dusun Jati, Saradan, Kedung Leri, Jarum, Sobo, dan Belikrejo. Untuk kediaman Demang Kartorejo sekarang berada di kediaman Mbah Wakimin di Dusun Saradan. Wilayah yang kedua dipimpin oleh Demang Karyokromo yang meliputi 3 dusun, yaitu Dusun Munggung, Gedawung, dan Dusun Polaman. Untuk kediaman Demang Karyokromo sekarang berada di kediaman Pak Polo Pramilo Suwiryo yang berada di Dusun Munggung. Kemudian tahun 1935 dua wilayah tersebut dijadikan satu desa dan diberi nama Desa Saradan. Demang pertamanya yaitu Demang Sumowijoyo yang menjabat dari tahun 1935 sampai dengan tahun 1978. Untuk kediamannya dulu berada di Dusun Kedung Leri yang sekarang hanya tersisa peninggalan belik. Dulu pemerintahannya bertempat di Rumah Demang. Lalu pada masa jabatan kepala desa kedua Pak Pramilo Suwiryo dibangunlah balai desa pertama yang berada di Dusun Munggung, dan bangunan tersebut masih menggunakan kayu. Kemudian balai desa direnovasi menjadi bangunan permanen pada masa Pak Sugino dan mendapat renovasi dari masa jabatan selanjutnya. Nama dusun yang berada di Desa Saradan mempunyai asal-usul penamaannya. Yang pertama Dusun Polaman, yang mana masyarakat Dusun Polaman dulu mempunyai keunikan dalam pola mencari makan. Yang kedua Dusun Munggung. Kata Munggung berasal dari kata munggemrunggung. Yang ketiga Dusun Sobo, di mana tempat tersebut dulunya sebagai tempat sobo atau bermain, serta tempat menggembala hewan ternak.
Yang keempat, Dusun Saradan. Diambil dari nama pohon saradan karena dulu banyak pohon saradan yang tumbuh di tepi sungai. Yang kelima, Dusun Kedung Leri. Dahulu, wilayah tersebut terdapat kedung yang digunakan untuk mencuci beras, dan airnya itu yang disebut air leri yang berwarna putih. Yang keenam, Dusun Belikrejo. Dusun tersebut mempunyai perubahan 3 kali. Yang pertama dinamakan Jangglengan karena dulu banyak pohon jati yang masih kecil. Kemudian berganti Badran karena dusun tersebut mulai ditempati masyarakat. Kemudian berganti menjadi Belikrejo karena terdapat belik yang menjadi sumber mata air bagi masyarakat di dusun tersebut. Terdapat 2 belik, yang pertama yaitu belik gepeng dan yang kedua yaitu belik sawah atau belik kuringin. Yang ketujuh, Dusun Jarum. Karena dahulu dusun tersebut kebanyakan masyarakatnya senang menjahit dengan jarum manual, seperti membuat jala atau jaring ikan. Yang kedelapan, Dusun Jati, yang mana dulu banyak tumbuh pohon jati. Yang kesembilan yaitu Dusun Kedawung, karena dahulu dusun tersebut banyak pohon kedawung. Tradisi atau budaya yang masih dilaksanakan sampai saat ini yaitu bersih dusun, walaupun ada juga yang sudah tidak menjalankannya. Bersih dusun tersebut dilaksanakan pada bulan Longkang atau bulan Dzulqa'dah. Dalam prosesinya, sebelum pada malam inti akan dilaksanakan bersih-bersih di lingkungan dusun tersebut, dan dilanjutkan malamnya yaitu doa bersama di rumah kepala dusun dan berdoa kepada leluhur di suatu tempat yang dinamakan Dayangan. Saya mengalami 2 periode. Periode pertama Pak Tarmadi sama periode kedua ini. Kemudian periode Bapak Supardo yang kedua sampai yang kedua. Jadi 4 periode. Pak Tarmadi 2 periode, kemudian Pak Pardo 2 periode. Ketika saya masuk di Saradan ini, dipimpin oleh kalangan muslim, semua fine-fine saja. Fine-fine saja artinya kondisi masyarakatnya terkendali. Nah, menginjak periode kedua akhir pemerintahannya Pak Tarmadi, muncul tokoh dari kalangan muslim. Cuman masyarakat di sini biasa-biasa saja. Artinya memang isu agama bukan menjadi patokan bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya, melainkan yang menjadi acuan masyarakat adalah satu, kredibilitas, kemampuan personal, serta kemampuan manajemen. Nah, melihat Pak Pardo ini memiliki pengalaman dalam memimpin masyarakat sebelumnya, tepatnya di wilayah Kecamatan Giriwoyo selama 2 periode, maka kemudian inilah yang dijadikan acuan masyarakat Saradan untuk memilih beliau. Meskipun rivalnya seorang muslim, tapi beliau tetap dipilih. Awal-awalnya memang terjadi isu-isu agama itu sempat mencuat, tapi itu bisa dimentahkan oleh masyarakat plus, dan itu dimentahkan oleh Pak Pardo ketika memimpin. Jadi secara tidak ada konflik horizontal ketika Pak Pardo
ketika pemilihan kepala desa era beliau yang pertama maupun era beliau yang kedua tidak ada. Justru di sana juga banyak bertokoh tokoh dari kalangan Muslim yang meyakinkan masyarakat. Dan itu masyarakat tambah yakin ketika Pak Parjo itu. Terus apa terjadi perubahan kegiatan atau pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku keagamaan masyarakat itu? Iya, ada perubahan atau sebuah tradisi yang selama ini belum saya jumpai sebelum kepemimpinan Pak Parjo. Salah satunya saja pengajian keliling di tingkat dusun, ya di tingkat desa, di tingkat desa. Dari dusun satu ke dusun lain itu baru ada di masa kepemimpinan Pak Parjo. Yang sebelumnya dipimpin kalangan Muslim belum ada gairah untuk adanya pengajian keliling dari dusun satu ke dusun yang lain di desa Saradan sebelumnya tuh. Kalau toh ada itu musiman seperti Maulid Nabi dan sebagainya, tapi pengajian sepasaran lah istilahnya ya, pasaran itu belum ada, baru ada di era Pak Parjo satu itu. Yang kedua, dalam kepemimpinan Pak Parjo sebenarnya ada peluang buat beliau memanfaatkan kekuasaannya untuk membangun sarana ibadah lain, tapi itu tidak beliau pakai karena beliau tahu aturan. Artinya beliau memegang prinsip aturan-aturan perundang-undangan. Beliau sangat memegang prinsip aturan perundang-undangan karena mendirikan tempat ibadah di tengah kalangan mayoritas itu harus ada persetujuan dari penduduk setempat gitu. Jadi ada aturan-aturan yang tidak bisa dilakukan. Beliau adalah sosok yang taat dalam hal ini. Itu meskipun sebenarnya secara politis bisa juga dilakukan, tapi beliau tidak menggunakan. Justru malah beliau memelihara adanya keseimbangan, ya, kehidupan keagamaan ada di sini. Dan waktu masa kepemimpinan Pak Parjo itu beliau selalu hadir. Bahkan ketika ada acara serah terima bantuan itu penyaluran dana zakat dari pemerintah daerah diserahkan melalui desa, itu diserahkan setelah tarawih gitu. Nah, setiap ada acara-acara seperti itu beliau hadir itu memang wajib, dan kita pun juga wajib mengundang. Panitia peringatan itu wajib mengundang karena beliau adalah sebagai pemimpin wilayah, pemimpin daerah, tanpa melihat latar belakang agama beliau. Nah, dalam hal ini beliau manfaatkan untuk menyampaikan program-program, di samping juga hikmah-hikmah di balik acara tersebut sepanjang sepengetahuan beliau. Saya kira meskipun beliau sendiri juga, selain beliau juga non muslim, saya kira juga beliau banyak kok mendengarkan pengajian petuah-petuah itu, dan itu sah-sah saja karena itu menjadi bahan beliau dalam rangka penguatan moralitas masyarakat. Itu sah-sah saja karena beliau pemimpin wilayah. Meskipun dia non muslim, dia nggak akan mungkin membiarkan masyarakatnya yang mayoritas muslim untuk rusak moralnya, kan nggak mungkin. Nah, melalui apa? Ya, beliau mengambil materi-materi pengetahuan yang beliau peroleh, baik melalui media buku maupun media sosial yang dia peroleh dalam rangka untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Intinya beliau menjadi